belajar mengenai asuransi. Apa sih itu asuransi? Yuk ikuti pembahasannya. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kontribusi atau premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Nah, kalian tahu tidak? Asuransi memiliki dua dasar hukum. Yang pertama, asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yaitu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang kedua, asuransi menurut Kitab Undang-Undang Dasar Dagang atau KUHD tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya Bab 9 Pasal 246. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Kalian tahu tidak, asuransi ini punya unsur-unsur loh. Nah, apa saja kah itu? Yang pertama, ada pihak tertanggung. Adalah seseorang yang melakukan kesepakatan dengan pihak asuransi dengan tujuan mengharapkan perlindungan atau resiko yang mungkin terjadi pada dirinya. Yang kedua, pihak penanggung adalah pihak yang memberikan perlindungan kepada pihak tertanggung berupa pembayaran sejumlah uang sebesar nilai yang dipertanggungkan. Yang ketiga, perjanjian atau polis adalah sejumlah kesepakatan antara pihak penanggung dan pihak tertanggung dengan tujuan memberikan perlindungan. Yang keempat, ada premi adalah sejumlah dana tertentu yang harus dibayar oleh pihak tertanggung sebagai konsekuensi dari disepakatinya perlindungan atau proteksi oleh pihak penanggung. Yang kelima, ada klaim. Ketika mendapat kerugian dari suatu peristiwa, Anda dapat mengecek resiko tersebut telah diasuransikan dan tercantum dalam polis atau tidak. Dan yang terakhir, ada exposure, yaitu kerugian yang dihadapi. Nah, asuransi ini bisa transfer resiko loh. Artinya, melalui asuransi, kemungkinan timbul resiko kerugian dapat dialihkan dan disebarkan kepada pihak penanggung. Selanjutnya, fungsi asuransi. Yang pertama, asuransi bisa mengalihkan resiko. Siapapun pasti tidak ingin mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, namun tak seorang pun bisa menghindar ketika musibah menerpa. Maka, resiko dari musibah pastinya beragam dan memiliki dampak yang berbeda-beda, serta yang seringnya berkaitan dengan keuangan. Jika Anda nasabah asuransi, maka Anda memiliki hak pengalihan resiko, sehingga Anda bisa mengajukan klaim atau mendapatkan ganti rugi apabila berada di kondisi yang sulit atau mengalami peristiwa yang merugikan. Nah, disinilah fungsi premi akan terlihat jelas. Apakah premi yang Anda bayarkan itu benar-benar bermanfaat atau tidak sama sekali? Oleh sebab itu, penting bagi calon nasabah untuk mengkalkulasi atau memahami ilustrasi dari sebuah asuransi. Jadi, dengan memiliki asuransi, maka sejumlah resiko yang mungkin saja menimpa diri Anda
bisa teralihkan pada jaminan yang ada pada produk asuransi tersebut. Artinya, kerugian yang mungkin saja timbul akibat suatu hal bisa tercover oleh asuransi yang Anda miliki. Kalau sudah begitu, maka siapapun pasti akan merasa tenang dan nyaman karena terlindung dari berbagai resiko dan terjadinya kemungkinan yang tidak diinginkan. Yang kedua, asuransi bisa sebagai investasi. Jadi, jangan anggap remeh asuransi ya. Selain fungsinya bisa mengalihkan resiko, asuransi juga bisa sebagai sarana investasi. Sebab dana yang dihimpun dari nasabah itu akan dikembangkan oleh pihak asuransi. Karena tidak sedikit pula asuransi yang bisa diambil daripada masa tertentu karena tidak pernah diklaim sama sekali sebelumnya. Nah, ini bisa memberikan manfaat lebih kepada nasabah asuransi, bukan? Bahkan, dana yang dikembangkan dari asuransi tersebut juga bisa menghemat biaya premi setiap bulannya. Jadi, selain rasa aman dan nyaman karena merasa terlindungi, pada akhirnya Anda bisa mengambil dana yang terkumpul dari premi yang dibayarkan setiap bulannya. Yang ketiga, asuransi berfungsi melindungi resiko kebangkrutan. Ada banyak macam asuransi tergantung dari kebutuhan. Bukan hanya untuk kategori pendidikan ataupun kesehatan, macam asuransi juga terdapat untuk perlindungan usaha. Artinya, bagi Anda pengusaha perintis, Anda bisa mengikuti asuransi untuk usaha ini. Pada umumnya, usaha startup akan lebih mengalami banyak naik turun dalam menjalankan usahanya. Dan disinilah fungsi asuransi akan terlihat. Asuransi ini bisa mencegah terjadinya kebangkrutan pada seorang pengusaha, baik mereka yang baru memulai usahanya ataupun yang sudah lama. Fungsi dari asuransi sendiri bisa melindungi nasabah dan menghimpun dana nasabah atau yang disebut juga dengan investasi. Ketika Anda sudah menginvestasikan uang melalui premi yang sudah dibayarkan setiap bulannya, tentu Anda akan mendapatkan pemasukan yang bagus dan bisa dijadikan sebuah perlindungan tepat bagi usaha Anda. Selanjutnya, asuransi bisa membantu perbaikan perekonomian nasional. Tahukah Anda bahwa asuransi juga memiliki andil terhadap perekonomian nasional? Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi, maka taraf hidup masyarakat juga akan membaik pula. Nah, bila Anda sudah punya asuransi, maka Anda telah berperan memajukan perekonomian dalam negeri dan hasilnya juga bisa Anda nikmati. Asuransi memiliki banyak macam loh. Di antaranya ada asuransi jiwa. Jenis asuransi ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Sistem pembayaran untuk sistem jenis asuransi jiwa pun bermacam-macam. Ada perusahaan asuransi yang menyediakan pembayaran setelah kematian dan yang lainnya bisa memungkinkan tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya. Asuransi jiwa dapat dibeli untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama tertanggung saja atau dibeli untuk kepentingan orang ketiga. Bahkan, asuransi jiwa juga dikenal bisa memberikan kehidupan kepada orang lain. Sebagai ilustrasinya, misalkan seorang suami bisa membeli asuransi jiwa yang akan memberikan manfaat kepadanya setelah kematian sang istri. Yang kedua, ada asuransi kesehatan. Jenis asuransi ini sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Umumnya, penyebab sakit tertanggung yang biasanya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah cedera, cacat, sakit, hingga kematian karena kecelakaan. Selain BPJS Kesehatan, memiliki asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi swasta cukup penting karena ada manfaat lain yang bisa dirasakan. Asuransi kesehatan juga dikenal bisa dibeli untuk kepentingan tertanggung saja atau kepentingan orang ketiga. Yang ketiga, asuransi pendidikan.
Inilah jenis asuransi paling populer dan menjadi favorit para pemegang polis. Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik, terutama pada aset pendidikan anak. Biaya premi yang harus dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ingin didapatkan nantinya. Memahami pentingnya penggunaan asuransi pendidikan untuk anak-anak kini menjadi sesuatu yang menjadi perhatian para orang tua. Tingginya biaya pendidikan dan kondisi lain memperburuk ekonomi, seperti melemahnya mata uang kita terhadap dolar Amerika berpengaruh pada biaya pendidikan anak nantinya. Menyadari bahwa hal ini jelas akan memberatkan orang tua, maka tak jarang orang tua sekarang memilih untuk mempunyai asuransi pendidikan. Selain memiliki banyak sekali manfaat, asuransi juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, dana hangus bila berhenti di tengah. Dalam asuransi, ada sistem dana hangus. Nasabah yang tidak bisa membayar premi di tengah jalan tidak bisa lagi melakukan klaim. Inilah kekurangan asuransi. Nasabah yang macet tidak mengalami refund. Hak yang dimilikinya akan diambil perusahaan secara penuh. Sistem ini cukup merugikan para nasabah. Sudah uang hilang, tidak mendapatkan manfaat apapun dari produk asuransi. Lingkup pengajuan klaim terbatas. Di antara kelebihan dan kekurangan asuransi, resiko nasabah sering terjadi sewaktu-waktu. Sesuai perjanjian, harusnya perusahaan membayar klaim sejumlah kesepakatan awal. Terbayarnya ganti rugi jika Anda benar-benar mengalami masalah atau kerugian. Namun, tidak di semua tempat Anda bisa mengajukan klaim. Bila nasabah memiliki fire insurance, tetapi kerusakan terjadi karena gempa, maka otomatis klaim tidak akan dibayarkan karena jauh dari kesepakatan awal. Selanjutnya ada penggolongan resiko asuransi. Yang pertama, resiko murni. Bila terjadi akan mendatangkan kerugian, dan jika tidak terjadi akan berdampak netral. Contohnya, mobil yang dikendarai dapat menabrak, rumah dapat terbakar. Jika itu terjadi, maka pemilik merugi, dan jika tidak terjadi, maka pemilik tidak rugi maupun tidak untung. Yang kedua, ada resiko spekulatif. Bila terjadi, akan mendatangkan rugi atau untung. Misalnya, melakukan investasi saham di bursa efek dan membeli undian berhadiah. Yang ketiga, resiko individu. Resiko yang dihadapi individu sehari-hari. Contohnya, rumah investasi yang semuanya menimbulkan kerugian-kerugian keuangan. Asuransi prudensial berdiri pada tahun 1848 di London, Inggris, dengan nama awalnya Friendly Insurance Company. Asuransi prudensial beroperasi di Indonesia pada tahun 1995. Selanjutnya ada PT FYD Life Indonesia, merupakan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FYD Group. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi, investasi, dan asuransi kesehatan. Selain di Indonesia, FYD Group memiliki jaringan usaha di Hong Kong dan Macau, Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam, dan Jepang, termasuk asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, asuransi umum, dan ketidakseimbangan kerja di beberapa negara.